Dayu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semua kala as-saminu al-julusu al-julusu bainas sajdataini wa syartuhu tuma'ninatu wa an la yutawwilahu wa la i'tidalu wa an la yaqsida birrafi ghayrahu. Kalau rafa'a faza'an min syai'in lam yakfi. Asaminu dan rukun sholat yang ke-8. Al-julusu bainas sajdataini, yaitu duduk di antara dua sujud. Wa syartuhu, dan syaratnya duduk di antara dua sujud at-tuma'ninah, ya. Jadi ini di dalam sholat itu ada rukun tawil, ada rukun qasir. Kalau rukun tawil boleh kita panjangin, tapi kalau rukun qasir nggak boleh kita panjangin, ya. Makanya di sini dikatakan al-julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Jadi di antara dua sujud, ya, dua kali sujud. Sujud yang pertama, kemudian kita duduk, baru sujud yang kedua. Nah, itu duduk di antara dua sujud harus ada tuma'ninah, dan duduk di antara dua sujud itu termasuk rukun qasir. Arti rukun qasir itu kita nggak boleh lama-lama. Tuh, ya. Kalau sujud itu termasuk rukun tawil. Jadi kalau kita sujud, yang paling bagus sujud yang terakhir, ya. Nah, itu boleh kita lemahin. Tapi kalau kita sholat sendirian, kalau kita jadi imam, jangan lama-lama, karena yang makmum itu ada banyak urusannya. Ada yang dia mau tahlilan, nanti itu ya. Itu jadi nggak boleh lama-lama. Nanti kalau tahlilan, ya, dia tunggu tadi akhirnya dia sholatnya itu nggak khusyuk, dia pengen buru-buru, ya. Atau kalau nggak sholat dia takut bisa nanti, ya, dia sendirian gitu. Makanya itu ya, rukun qasir dijadiin rukun qasir, rukun tawil dijadiin rukun tawil gitu, ya. Seperti misalnya itu rukun qasir tuh, ya, duduk di antara dua sujud itu rukun qasir, rukun yang tidak boleh dipanjangin. Kalau kita panjangin berarti kita bisa jabatan, ya. Wa syartuhu at-tuma'ninatu, dan syaratnya di dalam duduk di antara dua sujud itu at-tuma'ninatu, kita harus tuma'ninah. Jadi bukan rukun qasir itu sebentar cepat-cepat gitu, nggak boleh. Harus ada kita tuma'ninah, paling kurang kita baca subhanallah. Artinya diam sebentar tuh, ya. Jangan kita baru sujud kemudian anta bangun, itu nggak ada duduk di antara dua sujud, nggak ada tuma'ninahnya. Berarti sholat kita itu batal, ya. Wa alla yutawwilahu, dan rukun qasir itu jangan dipanjangin, ya. Jadi rukun qasir sekedar kita baca subhanallah, atau kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Tuh, kita baca 1 kali boleh nggak? Boleh. Yang penting ada tuma'ninahnya. Walal i'tidalu, dan juga waktu i'tidal. I'tidal itu juga termasuk rukun qasir. Jadi nggak boleh kita panjangin, tuh, ya. Wa alla yaqsida birrafi ghayrahu, dan jangan kita bermaksud dengan kita bangun yang lain, ya. Sama juga kalau kita sujud, kemudian bukan kita sujud tapi kita kebentur sama orang tuh, ya. Kemudian kita ke bawah, nah langsung kita jadiin sujud. Nah, berarti nggak ada niatan bersujud. Makanya mesti bangun dulu, habis bangun baru kita sujud lagi. Kalau kita langsung sujud berarti nggak ada niatan buat sujud. Nah, berarti nggak niatan, berarti nggak ada kosor. Kalau dia nggak ada kosor untuk sujud, nah berarti dia harus bangun dulu. Habis bangun
terus, kemudian baru turun lagi untuk sujud. Nah itu berarti ada niatan buat sujud gitu ya. Berarti sholat kita itu sah. Kalau kita nggak bangun dulu, nah berarti sholat kita itu nggak sah, nggak ada kosor gitu seperti itu. Wa alla yaksida walau yatidahu wa alla yaksida birrofi ghairahu, dan jangan bermaksud dengan kita bangun ghairahu lainnya ya. Kalau kebetulan kita misalnya dari ruku, kemudian kita nggak ada niatan mau bangun, tapi kita kebangun gitu ya, kaget langsung kita bangun, berarti kita nggak ada niatan, kita turun lagi, ruku lagi, habis kita turun lagi, kemudian baru kita naik lagi itu ya, baru ada niatan. Walau rafa'a bada'an min syai'in, andai kata seseorang dia bangun kaget min syai'in karena sesuatu, lam yakfi, niscaya bangunnya itu nggak cukup, nggak ada tujuan buat bangun. Kemudian karena kita kaget kita bangun, kita harus duduk dulu, habis duduk baru bisa bangun lagi gitu ya. At-tasi'u yang ke-9, rukun sholat yang ke-9, at-tasyahudul akhir, yaitu membaca tasyahud akhir ya. Ini tasyahud akhir termasuk rukun qauli. Kalau rukun qauli mesti kita ucapin. Kalau kita nggak ucapin kita diam aja gitu ya. Nah dalam hati, nah berarti rukun qaulinya kurang tuh ya, rukun qaulinya kurang. Mengapa? Karena kalau rukun qauli itu harus kita ucapin tuh ya. Rukun qauli di dalam sholat itu ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Kalau orang takbiratul ihram, dia angkat tangan aja, nggak dia bilang Allahu Akbar, berarti rukun qaulinya kurang. Yang kedua membaca Fatihah. Kalau kita baca Fatihah kita ucapin. Kalau kita nggak ucapin, kita dalam hati, berarti rukun qaulinya kurang. Kalau rukun qaulinya kurang, berarti sholatnya nggak sah ya. Yang ketiga membaca tahiyat. Nah ini nih ya, rukun ke-9 itu membaca tahiyat. Kalau kita baca tahiyat nggak suarain, nah berarti rukun qaulinya kurang tuh ya. Di sini at-tahiyatul akhir, tahiyat yang kedua, yang terakhir, wa aqalluhu, sekurang-kurangnya kita baca at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu ya. Jadi kalau yang paling bagus itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nah ini singkatnya nih ya. Misalnya kalau kita baca di dalam sholat tarawih, kan kadang-kadang kalau sholat tarawih itu orang pengen cepet-cepetan aja. Nah ini tahiyatnya itu boleh disingkat tuh, makanya di sini katakan at-tahiyatulillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ya. Kalau kita yang sambungannya itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, assalamu alaika ayyuhan
mualatu, dan di dalam kita membaca tahiyat itu harus mualat. Arti mualat itu harus turutan. Ya, habis bacaan tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah langsung kita assalamualaikum. Jangan kita diam dulu. Ya, ukuran diam itu sekedar dari 1 menit gitu. Ya, habis tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah kita diam dulu. Ya, nah habis diam itu sekitar 1 menit baru kita assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.